Mendaki gunung sering dianggap sebagai perjalanan spiritual mendekatkan diri pada alam dan diri sendiri. Tapi bagaimana jika gunung justru mendekatkanmu pada sesuatu yang tak kasat mata? 3 sahabat naik ke Gunung Gede dengan niat menikmati alam, namun mereka tidak tahu bahwa salah satu dari mereka seharusnya tidak berada di sana, dan pendakian kali ini akan menjadi perjalanan terakhir yang tak pernah mereka lupakan. Gunung Gede selalu menjadi magnet bagi para pendaki, baik pemula maupun veteran. Dikenal dengan jalur yang indah dan suasana mistisnya, gunung ini menyimpan sejuta cerita yang tak semua bisa dipahami oleh logika. Aswin, pria berusia 28 tahun, sudah lama ingin mendaki Gunung Gede. Meski sebelumnya punya riwayat gangguan kejiwaan setelah hilang selama 7 hari di Gunung Salak, ia meyakinkan kedua temannya Sumar dan Adnan bahwa kondisinya sudah jauh membaik. Dengan semangat membara, ia mengajak mereka mendaki. Udah lama gue nggak naik gunung, kayaknya Gede bakal jadi pelampiasan rindu yang pah, ujar Aswin saat mereka nongkrong di warkop dekat rumahnya. Sumar sempat ragu. Ia tahu soal masa lalu Aswin, tentang kejadian aneh yang membuatnya dirawat di RSJ. Tapi karena Aswin terlihat sehat dan energi, ia pun menyetujui ajakan itu. Adnan, si paling cuek tapi selalu ikut, mengangguk saja tanpa banyak tanya. Mereka bertiga memulai perjalanan dari Masjid Taton. Sore itu, cuaca cukup bersahabat. Matahari mulai turun ke ufuk barat, menyisakan langit oranye kemerahan. Setelah naik motor ke Cibodas, mereka memesan ojek menuju pos Jipo. Setibanya di sana, mereka mendaftar untuk simaksi dengan niat menginap di gunung. Nama lengkap, nomor HP, bawa tenda, tanya petugas pos. Aswin hanya diam, matanya menatap tajam ke arah hutan. Sumar yang sigap langsung mengisi formulir untuk mereka bertiga. Sejak saat itu, Sumar mulai merasakan keanehan pada Aswin. Ia tak banyak bicara, hanya menatap langit atau pohon-pohon di kejauhan. Sesekali, ia senyum sendiri. Pendakian dimulai sekitar pukul 17. Udara mulai turun suhunya. Kabut perlahan-lahan turun, tipis dan merayap dari balik pepohonan. Mereka berjalan dengan semangat, bercanda meski lelah sudah mulai terasa. Namun, sekitar 10 menit berjalan dari pos, panggilan untuk Adnan mengeluh kakinya pegal dan meminta istirahat. Baru juga jalan, udah capek aja, celetuk Sumar. Aswin hanya duduk tanpa berkata sepatah kata pun. Mereka membuka termos dan membuat kopi meski airnya dingin menggigit. Aswin tak ikut menyeruput kopi, juga tak merokok seperti biasanya. Ia hanya duduk menunduk. Sesekali matanya melirik ke dalam hutan yang semakin gelap. "Lo nggak minum, Win?" tanya Adnan. "Enggak haus," jawab Aswin datar. Gerimis mulai turun, tapi tidak sampai mengganggu. Mereka mengeluarkan jas hujan tipis dan melanjutkan perjalanan. Di tengah hutan, senter jadi satu-satunya penerang. Kabut kian tebal dan suara binatang malam mulai terdengar. Aswin tiba-tiba berhenti. Ia menatap tajam ke semak-semak di samping jalur. "Kenapa, Win?" tanya Sumar sambil menyerotkan senter. "Nggak, ada yang lewat aja tadi," sahut Aswin sambil melanjutkan langkah. Sumar dan Adnan saling pandang, mulai merasa tidak enak. Di pos 1, mereka memutuskan beristirahat. Perjalanan terasa lebih melelahkan karena suasana yang semakin mencekam. Aswin terlihat mengantuk berat. Ia menyandarkan tubuhnya ke pohon dan tertidur sejenak. Sumar dan Adnan masih sempat bercanda kecil soal bagaimana besok pagi mereka akan mengejar sunrise di puncak. Tiba-tiba ponsel Adnan berdering. Nomor dari Ruman. Ia menjawab dengan ragu. "Halo." "Iya, kenapa?" Terdengar suara tangisan dari seberang. "Adnan, Aswin meninggal sore tadi. Dia kesetrum di pabrik saat kerja. Kami barusan nerima kabar dari rumah sakit." Adnan membeku. Wajahnya pucat. Ia menatap Sumar, lalu pelan-pelan menoleh ke arah Aswin yang masih bersandar di pohon. "Diam." Sumar mendekat. "Win?" Tidak ada jawaban, tapi matanya terbuka.
menatap mereka berdua. Namun, entah kenapa, tatapan itu kosong, beku, seperti bukan Ashwin. Udara di pos 1 mendadak seperti membeku. Pohon-pohon yang sebelumnya hanya bergoyang pelan kini terasa menunduk. Langit yang mulai menggelap semakin menekan suasana. Sumar berdiri terpaku, sementara Adnan masih menggenggam ponselnya. Suara dari seberang masih bergema samar, Ashwin meninggal. Sore tadi, Adnan menoleh perlahan ke arah sosok Ashwin yang masih bersandar di pohon. Matanya masih terbuka, menatap kosong ke depan, tidak ada ekspresi, tidak ada respons. Namun yang paling mengerikan adalah tubuhnya masih bernapas brok. Ini ngaco, gumam Adnan dengan suara tercekat. Sumar mendekati Ashwin dan menyentuh bahunya dingin. Wim. Ashwin perlahan menoleh, gerakannya lambat seperti boneka. Ia menatap mereka berdua sambil tersenyum kecil. Kenapa? Lanjut yuk. Keduanya hanya bisa diam. Hati mereka bergemuruh tak karuan, tapi entah kenapa, tubuh mereka seperti patuh begitu saja. Saat Ashwin berdiri dan mulai melangkah lagi, mereka mengikuti, entah karena takut atau karena sesuatu yang lain. Jalur menuju pos 2 makin berkabut. Setiap sinar senter hanya menembus beberapa meter ke depan sebelum tertelan kabut. Pohon-pohon tinggi menjulang dengan akar-akar besar seolah ingin menjegal kaki mereka. Hutan mulai terasa hidup, tapi bukan dalam arti yang indah. Nu sempat terpeleset, kakinya nyaris terkilir, dan ia minta berhenti lagi. Mereka kembali duduk di pinggir jalur. Ashwin, aneh banget, bisik Nu pelan ke Sumar. Lo denger sendiri kan, kata orang rumah. Dia udah meninggal. Sumar menatap ke depan, ke arah Ashwin yang duduk agak jauh dari mereka, membelakangi, menatap ke dalam kegelapan. Tapi itu siapa yang bareng kita sekarang? Mereka saling pandang, tak ada yang berani menjawab. Lama kemudian, Ashwin berdiri, kali ini tanpa berkata apapun. Ia langsung berjalan, langkahnya cepat, bahkan terlalu cepat, seolah dia tahu jalur ini seperti telapak tangannya. Bahkan senter di tangannya mati. Tapi dia tidak berhenti. Mereka berdua panik dan segera mengejarnya. Ashwin, tunggu, seru Sumar. Namun, saat mereka belok di tikungan jalur, Ashwin sudah tak terlihat. Sumpah, ini mulai nggak benar, gumam Nuk. Lalu, samar-samar, dari dalam kabut, terdengar suara tertawa pelan. Suara itu seperti Ashwin, tapi dengan nada yang lebih rendah, lebih berat, seperti dua suara yang tumpang tindih. Hehe, kalian lambat banget. Sumar menyorotkan senter ke arah suara, tak ada siapapun. Seketika udara berubah drastis. Kabut menebal, angin dingin bertiup lirih di antara pepohonan, dan suara itu muncul lagi, kali ini dari arah belakang mereka. Kalian yakin mau terus? Mereka menoleh. Tak ada siapa-siapa. Seketika Nu jatuh terduduk, matanya terpaku ke sebuah pohon besar tak jauh dari jalur. Ada sosok berdiri di sana tinggi, hitam legam, dengan wajah kosong seperti topeng. Sosok itu mengenakan jaket Ashwin. Sumar. Sumar menarik tangan Nu dan mereka berlari tanpa arah. Nafas mereka terengah. Kabut kini seperti dinding. Mereka hanya bisa melihat satu sama lain dalam jarak 1 meter. Senter bergetar di tangan. Teriakan Nu menggema saat kakinya terperosok lubang kecil. Mereka akhirnya berhenti di sebuah batu besar. Duduk terengah. Jantung nyaris meledak. Bui nggak tahu itu siapa, tapi itu bukan Ashwin. Teriak Nu. Sumar membuka HP-nya. Jam menunjukkan pukul 22.47, tapi ada yang aneh, layar HP-nya memunculkan notifikasi panggilan tak terjawab. Dari Ashwin, bro. HP gue, barusan ada missed call dari nomor Ashwin. Belum sempat mereka bicara lebih jauh, dari kejauhan, terdengar langkah kaki mendekat, pelan, tapi pasti, tanpa cahaya. Suara ranting-ranting patah, tanpa suara nafas, hanya langkah. Mereka saling berpelukan,
senter diarahkan ke jalur, dan dari balik kabut, Aswin muncul lagi. Tapi kali ini, matanya tak ada, hanya rongga hitam yang menganga, dan dari mulutnya, keluar suara berat yang bukan miliknya. Kalian tadi ninggalin gue, kenapa? Suara itu bukan milik Aswin. Dalam gelap dan kabut, wujud yang menyerupai teman mereka itu berdiri dengan mata kosong, benar-benar kosong, seperti lubang hitam menganga. Mulutnya bergerak tak wajar, seperti terjahit dan dipaksa terbuka. Sumar mundur perlahan, menarikmu yang masih setengah panik. Aswin, bukan lo kan? Tanya Sumar pelan. Gemetar, sosok itu tidak menjawab, hanya melangkah satu-satu mendekati mereka. Langkahnya berat, dan tanah di bawahnya meninggalkan bekas lumpur hitam yang aneh. Padahal jalur tadi kering, senter di tanganmu mulai redup, baterainya mendadak melemah. Dalam ketakutan, mereka berlari kembali ke jalur utama, berharap menemukan petunjuk arah menuju pos 2, tapi jalur itu kini seperti berubah. Setiap belokan membawa mereka kembali ke tempat yang sama, seolah-olah mereka diputar-putar dalam lingkaran setan. Ini nggak benar. Jalur tadi harusnya ke kiri, kok balik lagi ke batu. Ini teriak gue juga bingung, apa kita kesasar? Sahut Sumar sambil napas terengah. Lo masih mikir kita cuma kesasar? Itu bukan Aswin. Sumar terdiam. Ia tak bisa menyangkal. Hatinya berteriak agar segera turun dari gunung, tapi setiap langkah mereka seperti sia-sia. Tiba-tiba terdengar suara rintihan, suara perempuan dari semak-semak di sebelah kanan. Di antara kabut muncul bayangan seseorang yang merangkak pelan ke arah mereka. Rambut panjang, tubuh kotor berlumpur, dan wajah yang bukan wajah manusia biasa. Mata perempuan itu melotot dengan bola mata putih seluruhnya. Mulutnya bergerak seperti berdoa, namun tidak ada suara keluar. Dia hanya merangkak makin dekat. Makin dekat. Lalu brak. Sumar terpeleset dan jatuh ke semak. Saat ia bangkit, perempuan itu sudah menghilang. Mu langsung menariknya. Gue mau turun. Gue gak peduli lagi mau pos 2 apa 10. Sumar mengangguk. Mereka berlari mengikuti arah senter yang kini mulai berkedip-kedip. Setelah beberapa waktu berlari tanpa arah, akhirnya mereka menemukan papan kayu kecil bertuliskan POS 120 meter. Kita balik ke pos awal, ujar Sumar. Saat mereka tiba di pos 1, pos itu kosong, tak ada siapapun. Tapi tanda-tanda bahwa mereka sempat beristirahat di sana masih ada gelas kopi yang tergeletak, puntung rokok, bahkan jaket milik Adan yang tertinggal lalu. Terdengar suara langkah lagi dari arah yang sama saat mereka datang, dan sosok itu muncul lagi. Aswin, kali ini lebih gelap, bajunya basah kuyup, dan tangannya memegang sesuatu, wayang kulit, penuh bercak darah. Aswin udah mati, tapi dia belum selesai di dunia ini. Sumar membeku. Kalimat itu diucapkan oleh Aswin, tapi juga bukan lu gemetar. Apa maksud lo? Wih, ada yang dia bawa dari Gunung Salak waktu dia hilang 7 hari itu. Dia ketemu sesuatu. Sumar menggelam. Apa maksud lo? Barang pusaka, arwah? Aswin hanya menunduk. Dia bukan gue, dan gue bukan dia. Lalu sosok itu tersenyum lebar, meningkap bagian belakang jaketnya. Ada bekas luka panjang di punggung, seperti bekas kambut, menghitam dan berurat. Dari balik luka itu muncul tangan lain, kecil, kering, seperti tangan bayi, atau sesuatu yang pernah mati. Dia ikut karena gue panggil, dan sekarang kalian juga akan ikut. Mereka berdua lari, senter terlempar, kabut menelan segalanya di kejauhan. Terdengar suara pelan dari radio hati pendaki lain. Pos JPL, sini pos 1. Ada 2 pendaki ditemukan pingsan, tapi ada satu catatan aneh. Mereka tercatat bertiga, tapi di log malam ini cuma 2 yang turun. Kabut masih tebal menyelimuti jalur pendakian,
Angin malam berhembus lirih seperti bisikan, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang asing. Seperti darah yang telah lama mengering, Sumar membuka matanya perlahan. Tubuhnya tergeletak di atas tanah berlumut, tepat di dekat pos 1. Nafasnya berat, pundaknya terasa nyeri. Ia menoleh dan melihat Anan terbaring tak jauh darinya. Wajahnya pucat, bibirnya membiru karena dingin. "Bangun, bro." Anan membuka mata dengan pelan. "Masih di sini?" Sumar mengangguk, tapi matanya segera tertumbuk pada sesuatu yang aneh. Logbook pendakian yang sebelumnya ia isi di gipil, kini tergeletak di sampingnya, terbuka, dan yang tertulis membuat darahnya berhenti mengalir sejenak. Pendaki masuk, 2 orang, Sumar, Anan. Catatan, Aswin tidak terdaftar. Gila. Padahal gue yang nulis 3 nama, ucap Sumar pelan. Tangannya gemetar saat membuka halaman sebelumnya. Nama Aswin memang tak pernah ada. Mereka berdua saling pandang. Tak perlu lagi ada penjelasan. Yang mereka temani selama di jalur bukanlah manusia. Saat petugas pos datang menghampiri mereka, Sumar mencoba menjelaskan. Tapi tatapan petugas itu dingin dan berat. "Kalian beruntung masih bisa turun," ucapnya. "Dan semua orang yang ngundang berhasil pulang." Sumar menelan ludah. "Ngundang? Maksudnya?" Petugas itu menatapnya dalam-dalam. "Aswin, gue kenal nama itu. Dulu, sekitar 5 tahun lalu, ada pendaki hilang di Gunung Salak, ditemukan setelah seminggu. Katanya hidup dari air tetesan dan akar. Tapi sejak pulang, dia berubah." Sumar menunduk. Ia ingat cerita keluarga Aswin, tentang ia yang suka bicara sendiri, tentang kamar Aswin yang dipenuhi barang aneh, paku dari bambu kuning, wayang kulit tua, dan sehelai rambut yang diletakkan dalam botol kaca. Petugas itu melanjutkan, "Ada yang bilang Aswin bawa penunggu lama dari Salak, entitas tua yang suka menempel pada manusia yang goyar. Ia butuh teman, dan Aswin jadi perantaranya." Adnan mulai gemetar. "Jadi dia ikut kita ke gunung?" "Bukan ikut, tapi kembali," ujar si petugas. "Gunung Gedi dulunya tempat mereka menetap. Banyak jalur gaib yang gak kelihatan. Kalau kalian ditemani makhluk itu, maka dia cuma nunjukin jalannya pulang." Hari itu, Sumar dan Adnan turun gunung dengan kepala berat. Rasa takut sudah tak bisa diungkapkan dengan kata. Yang mereka tahu hanyalah satu hal, Aswin tak pernah ikut mendaki. Tapi kenapa mereka bisa lihat dia, bicara dengannya, bahkan menyentuhnya? Seminggu setelah turun, Sumar bermimpi. Ia berada di tengah kabut, di jalur pendakian yang sama. Di ujung jalur, berdiri sosok Aswin. "Aswin, lo udah tenang?" tanyanya dalam mimpi. Aswin hanya tertawa pelan. "Tenang? Belum, Sum." Ia lalu membelakangi Sumar dan perlahan menghilang ke dalam hutan. Namun sebelum tubuhnya lenyap sepenuhnya, ia berkata satu kalimat terakhir, "Masih ada yang harus gue bawa pulang." Gunung bukan hanya tempat pendakian, ia adalah batas antara dunia yang kita kenal dan dunia yang tidak ingin kita ganggu. Aswin mungkin sudah pergi, tapi yang bersamanya belum tentu ikut. Kalau kamu merasa merinding setelah nonton ini, mungkin ada yang sedang memperhatikanmu juga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat cerita horor nyata lainnya dari channel Abdan Story. Cerita ini bukan cuma fiksi, karena kadang yang menyeramkan itu berawal dari kisah nyata. Sampai jumpa di kisah horor selanjutnya. Tapi ingat, jangan pernah naik gunung sendirian, apalagi saat ada yang memanggil dari dalam kabut.